Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Safitri SPD. Saya guru pendidikan agama Islam SD 159 dari 6 Rantau Bidaro, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024 dengan program studi pendidikan agama Islam di LPTK Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan nomor peserta 150252008. Saya melaksanakan praktik kinerja di SD 159 dari 6 Rantau Bidaro. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kalau ibu tanya apa kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Ayo kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, Ibu mau kamu mengecek kerapian di mejanya masing-masing. Adakah tempat duduknya yang belum rapi, dirapikan? Adakah yang buku-bukunya yang berantakan? Atau ada sampah di bawah mejanya masing-masing? Silakan dibersihkan. Nah, ya silakan dibersihkan. Sudah ya? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Oke, berdoanya dipimpin oleh ketua kelas India. Duduk siap. Ayo teman-teman, kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Amin. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca surah pendek. Nah, kita membaca surah pendek. Surah pendek. Ayo, kita membaca surah pendek terlebih dahulu. Kita baca sama-sama ya. Ayo, dari Daus terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
Silakan semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Sudah ya? Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oh, hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Oke, nah sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau kasih tepuk-tepuk dulu ya. Nah, di situ ada bermain tepuk-tepuk. Oke. Jadi tidak ada tangannya yang memegang pena, buku, siap-siap untuk bertepuk. Siap-siap untuk bertepuk. Nah, kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, bisa ya? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sudah bisa, sudah lancar ya. Jadi yang salah nanti akan Ibu kasih hukuman. Jadi tidak ada yang salah. Harus konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk angin. Jadi tandanya belum konsentrasi. Ayo kita ulang sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah ya. Tandanya anak-anak Ibu ini sudah konsentrasi dan siap untuk menerima pelajaran. Lanjut. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kemarin kita sudah belajar surah Al-Maun, membaca surah Al-Maun. Hari ini kita memahami pesan-pesan atau isi pokok dari surah Al-Maun. Jadi tujuan pelajarannya, peserta ini dapat menunjukkan sikap meneladani surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut.
ke atas. Oke. Pertanyaan pertama, pernahkah kamu melihat anak yatim? Tengok angkat tangannya. Oke, ibu mau dengar dari suara yang cowok nih. Perdilan, tadi bilangnya pernah melihat anak yatim. Ayo. Pernah melihat anak yatim, Perdilan? Pernah. Di mana? Di sini tahu. Di sini. Di sini ada. Gimana tuh? Siapa namanya? Benizi. Hah? Pak Gizi. Kelas berapa? Kelas 1. Oke, tahu ya anak yatim dia kelas 1. Berarti Perdilan benar-benar pernah melihat anak yatim. Apa yang kamu lakukan saat melihat orang menghargai anak yatim? Nah, ibu tanya, apa yang kamu lakukan saat kamu melihat misalnya entah teman kamu, entah orang tua, di saat dia itu memarahi anak yatim tersebut? Apa yang kamu lakukan? Ayo angkat tangan. Ayo, angkat tangannya dan berbicara. Ayo angkat tangannya. Oke, Musia ya. Apa yang Musia lakukan saat melihat orang yang memperlakukan anak yatim tidak baik? Entah dia menamparnya, entah dia membukunya. Apa yang Musia lakukan pada saat itu? Mencegahnya. Oke, mencegahnya atau menegur ya, menegur orang tersebut. Ayo, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, Musia? Aulia, apa yang kamu lakukan, Aulia? Mengasih duit boleh ya, membantunya baik dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk uang. Lanjut. Kali ini kita alangkah baiknya ibu akan menayangkan sebuah video dan kamu silakan mengerjakan RKPD atau tugas nantinya yang ibu kasih kepada kamu. Ada yang ibu kasih tugas di buku kamu masing-masing. Ini adalah tugasnya. Silakan kamu diisi di sana ya. Kamu isi di kertas ini. Nah, setelah kamu melihat video tersebut, paham? Paham ya? Silakan ditonton videonya di depan ya. Silakan ditonton. Perhatikan ya di depan ya, videonya lihat dan seperti tengok perlakuannya, apa yang kamu lihat ya, apa pendapat kamu. Silahkan kamu isi di situ pendapat kamu gitu ya. Pendapat kamu. Oke, tunggu ya. Videoin ya Asira.
Silahkan kamu isi. Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, KBBI-nya sama yang di depan ya. Silahkan kamu isi. Waktunya 5 menit dari video yang kamu tonton tadi. Ada video yang ibu tayangkan tadi kan? Nah, silahkan kamu isi di situ. Silahkan dimulai. Pesan pokok surah Al-Maun yang kita pelajari pada hari ini, kita membaca surah Al-Maun terlebih dahulu. Oke, siapa yang minta ibu minta kepada Muzia ya untuk memimpin temannya untuk membaca surah Al-Maun. Ikuti Muzia ya. Oke. A'udzu billahi minasy dari teman kita dan kita baca surah Al-Maun bersama-sama dan kita sudah melihat artinya. Next, oke. Di sini, lanjut. Di sini pesan pokok dalam surah Al-Maun. Apa saja pesan pokok dalam surah Al-Maun? Coba ibu mau tanya nih. Siapa yang mau baca? Ibu mau Rizky baca yang pertama Rizky. Manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Oke, tepuk tangan untuk Rizky. Oke, ibu dia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Oke, tepuk tangan untuk Tika. Sekarang ibu minta yang cowok. Perdi, coba Perdi, baca yang ketiga Perdi. Berdiri boleh? Boleh berdiri. Salat dengan khusyuk semata-mata karena Allah semata. Oke, tepuk tangan untuk Perdi. Oke ya, lanjut. Jadi itu ya pesan pokok dari surah Al-Maun. Kemudian cara mengimplementasi surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, yang pertama memberi bantuan dan pertolongan kepada orang lain, kemudian terutama anak yatim dan fakir miskin yang tidak menghargai anak yatim. Jadi kita harus memberikan bantuan kepada orang yang kita memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak yatim. Yang kedua yaitu tidak kikir atau bakhil untuk beramal, berbagi, makan yang berlebih kepada orang yang membutuhkan dan tidak riya. Ada yang tahu arti riya? Ada yang tahu arti riya enggak? Dan ada yang tahu arti riya? Riya itu artinya pamer. Ada? Pernah melihat orang yang pamer? Ayo. Misalnya apa ya? Hibah misalnya. Hibah ke masjid. Hibah ke masjid. Ke masjidnya hanya gara-gara ingin dipuji oleh ibu misalnya. Wah, mau ke masjid dulu biar dibilang sama Bu Ainun, aku anaknya rajin sholat. Ya, hibah. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh. Kikir atau bakhil. Tahu apa arti kikir atau bakhil? Apa arti kikir atau bakhil? Kikir atau bakhil artinya yaitu orang yang pelit. Tahu orang pelit? Tahu orang pelit? Nah, orang pelit itu adalah orang yang merasa dirinya tidak pernah cukup dan tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Lanjut. Nah, yang ketiga yaitu menjalankan sholat 5 waktu dengan khusyuk dan tidak lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholat seperti apa, Bu? Lalai dalam sholat, ada yang tahu nggak? Lalai dalam sholat maksudnya apa? Lalai. Lalai dalam sholat itu maksudnya adalah kita menunda-nunda sholat. Nah, sudah masuk waktu zuhur nih, tapi malah kita tunda. Tunggulah jam 1, tunggulah jam 2, ya dah. Nah, itu tidak boleh. Yaitu memberi beramal dengan ikhlas, menghindari perilaku riya, memberi makan anak yatim piatu dan fakir miskin, dan diampuni dosa dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ibu mau dengar semangatnya karena masih sudah lemas nih. Ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Oke, semangat ya. Masih semangat? Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita belajar tadi, Ibu ada tugas untuk kamu. Silakan Salsabila membagikan kertas ini. Membagikan kertas ini. Oke, di sini jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, ini pertanyaannya. Kamu pilih A, B, C, D-nya saja. Bisa? Mana yang menurut kamu benar, kamu pilih A, B, C-nya saja. Bisa? Oke, ini untuk mengetes kemampuan kamu. Apakah kamu dari tadi menyimak apa yang Ibu sampaikan? Nah, ya. Nah, soalnya ada 5. Silakan kamu isi di situ. Nomor 1 A-nya apa, B, nomor 2 B, B-nya apa, gitu ya. Oke? Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Boleh semuanya bergerak, kumpulkan ke depan semuanya. Boleh kumpulkan ke depan semuanya ya. Oke.
Oke, silakan kumpulkan ke depan. Nah, silakan kumpulkan ke depan dan kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah ya, tadi sudah kita ambil kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Jadi sebatas itu pelajaran kita pada hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu ingin mendengar tepuk semangatnya dulu. Ayo, tepuk semangat. Oke, setelah belajar pesan-pesan pokok pada surah Al-Maun, ibu mau tanya, bagaimana perasaan kamu belajar surah Al-Maun? Pesan pokok surah Al-Maun. Apa perasaan kamu? Oke, senang ya, senang. Kemudian kita bisa mengetahui bahwa dengan belajar surah Al-Maun, dengan kita belajar surah Al-Maun, kita bisa tahu apa, Lucia? Tidak boleh apa? Tidak boleh menghargai anak yatim. Oke, jadi dari belajar surah Al-Maun, kita diajarkan untuk tidak boleh apa, Tika? Menghargai anak yatim. Oke, menghargai anak yatim. Apa lagi? Ria. Oke. Dari surah Al-Maun, belajar pesan pokok surah Al-Maun, pesan atau apa yang bermakna dalam diri kamu, Ryan? Merasa, jadi kamu tahu apa yang tidak boleh. Tidak boleh membuat anak yatim terluka.